Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan materi mengenai grupoida, semigrup, dan monoida. Sebelumnya, video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, SPD, MPD. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afita Nurani Sarahayu dengan NPM 2210631050 114. Perkenalkan, nama saya Aurora Firda Nurhawa dengan NPM 221063105058. Perkenalkan, saya Syifa Rahma Sudrajat dengan NPM 221063105042. Baik, untuk materi yang pertama mengenai grupoida akan dipaparkan oleh Aurora. Kepada Aurora, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan atau mempresentasikan materi yang pertama, yakni mengenai grupoida. Nah, di sini terdapat definisi dari grupoida. Grupoida adalah struktur aljabar atau algebraic struktur paling sederhana, yaitu himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner yang tertutup. Misalkan, G adalah himpunan yang tidak kosong, dan bintang merupakan suatu operasi biner di G. Jadi, bintang ini merupakan operasi tertutup di dalam himpunan G. Maka, G dengan operasi bintang ini disebut dengan grupoida. Untuk pembahasan lebih lanjut, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari grupoida. Di sini contohnya yaitu himpunan dengan operasi penjumlahan. Diketahui bilangan bulat yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Terdapat operasi biner penjumlahan di dalamnya. Bagaimana penyelesaiannya? Yaitu A, B, elemen bilangan bulat, menyebabkan A plus B elemen bilangan bulat. Jadi, jika kita ambil sembarang, dari A-nya ini adalah 2, B-nya 1, jika ditambah, maka hasilnya adalah elemen bilangan bulat. 2 ditambah 1 adalah 3, yakni 3 adalah elemen bilangan bulat. Next. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Jika himpunan A di sini adalah 0, 4, 8, 12, terhadap operasi penjumlahan modulo 16 akan ditunjukkan menggunakan tabel Cayley. Nah, sebelumnya untuk menjawabnya kita buat dulu tabelnya seperti ini. Di sini ada modulo 14 dengan operasi biner penjumlahan. Kita buat 0, 4, 8, 12. Dan untuk yang ke bawah juga 0, 4, 8, 12. Kita jumlahkan. Nah, ingat di sini kita jumlahkan seperti biasa. 0 tambah 0, 0 tambah 4, 0 tambah 8. Maka hasilnya akan tetap ya 0, 4, 8, 12. Untuk yang sini juga sebelah yang ke bawah ini juga sama 0, 4, 8, 12. Nah, kita ingat bahwa untuk yang 16 ini sama dengan 0 modulo 16 atau 16 sama dengan 16 ini dikali berapa agar hasilnya 16. Maka 16 kali 1 tambah 0. Nah, yang 20 juga 20 ini kan 4 modulo 16 atau bisa kita
ini juga dengan 20 sama dengan 16 kali 1 ditambah 4. Dan juga seterusnya, 24 kita dapat dari 8 modulo 16, atau 24 sama dengan 16 kali 1 ditambah 8. Nah, berdasarkan hasil tabel Cayley, karena 0, 4, 8, 12 elemen A, nah kita lihat di sini hasil dari tabel ini 0, 4, 8, 12 semuanya ya seperti ini. Nggak ada yang selain dari 0, 4, 8, 12. Maka dengan demikian 0, 4, 8, 12 termasuk anggota A. Maka A berlaku sifat ketertutupan yang disebut juga dengan grupoida. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aurora yang telah memaparkan materi mengenai grupoida. Untuk materi yang kedua mengenai semigroup akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini ada definisi dari semigroup. Semigroup yaitu suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner. Semigroup merupakan grupoida yang memenuhi syarat asosiatif. Nah, di sini misalkan G dengan operasi bintang itu merupakan grupoid jika A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C untuk setiap A, B, C elemen G. Maka G dengan operasi bintang disebut sebagai semigroup. Nah, di sini terdapat syarat dari semigroup, di mana G dengan operasi bintang disebut semigroup jika memenuhi aksioma 1 dan aksioma 2. Yaitu yang pertama adalah tertutup untuk setiap A, B elemen G, sehingga A bintang B elemen G. Yang kedua yaitu asosiatif untuk setiap A, B, C elemen G. Sehingga A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Nah, di sini ada contoh dari semigroup. Kita ambil sebarang N1, N2, N3, elemen N atau bilangan asli. Misalkan N2-nya itu sama dengan 1 ditambah N1, dan N3-nya sama dengan 1 ditambah N2. Nah, kita perhatikan, jadi di sini kita akan menunjukkan bahwa operasi tersebut berlaku sifat asosiatif. Di sini ada N1 ditambah N2 ditambah N3 sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3. Kemudian N1, N2 ini kita ganti seperti yang dimisalkan tadi, N2 sama dengan 1 ditambah N1. Jadi N1 ditambah N1 ditambah 1 ditambah N3 sama dengan N1 ditambah N2-nya kita ganti menjadi N1 ditambah 1 dan N3-nya kita ganti menjadi N2 ditambah 1. Selanjutnya N1 ditambah N1 ditambah 1 ditambah N2 sama dengan N1 ditambah N1 ditambah 1 ditambah N1 ditambah 1 ditambah 1. Lalu N2 itu kita ganti menjadi 1 ditambah N1. Jadi N1 ditambah N1 ditambah 1 ditambah N1 ditambah 1 ditambah 1 itu sama dengan N1 ditambah N1 ditambah 1 ditambah N1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi hasil dari ruas kiri dan ruas kanan adalah sama sehingga operasi tersebut berlaku sifat asosiatif. Next. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Misalkan himpunan bilangan asli N didefinisikan operasi biner
A bintang B itu sama dengan A ditambah B ditambah AB. Tunjukkan bahwa N dengan operasi bintang adalah suatu semigroup. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa semigroup itu memiliki eh, dua syarat. Yang pertama yaitu adalah tertutup. Kita ambil sebarang A, B, elemen N. Karena A, B elemen N dan AB merupakan elemen N, maka A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah AB elemen N. Jadi, N tertutup terhadap operasi biner bintang. Untuk yang kedua, yaitu syaratnya asosiatif. Kita ambil sebarang A, B, C elemen N, maka A bintang B bintang C. Nah, di sini seperti pada soal di mana A bintang B itu sama dengan A ditambah B ditambah AB. Jadi, kita ubah A bintang B menjadi A ditambah B ditambah AB bintang C. Nah, ini kita operasikan juga seperti pada soal. Jadi, A ditambah B ditambah AB ditambah C ditambah A ditambah B ditambah AB dikali dengan C. Kemudian C ini kita kalikan ke dalam kurung menjadi A ditambah B ditambah AB ditambah C ditambah AC ditambah BC ditambah ABC. Selanjutnya yaitu untuk A bintang B bintang C. Kita operasikan terlebih dahulu yang dalam kurung ini menjadi A bintang B ditambah C ditambah BC. Sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah BC ditambah A dikali B ditambah C ditambah BC. Sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah BC ditambah AB ditambah AC ditambah ABC. Jadi untuk keduanya itu hasilnya adalah sama. Maka untuk setiap A, B, C elemen N berlaku sifat asosiatif. Jadi N dengan operasi bintang merupakan suatu semigroup. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai semigroup. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai monoida akan dipaparkan oleh Syifa. Kepada Syifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Eh, saya di sini memaparkan materi mengenai monoida. Pertama kita membahas definisinya, yaitu jika ada sebuah himpunan H yang tidak kosong, lalu himpunan H ini terhadap operasi biner bintang itu akan disebut monoida apabila himpunan H ini merupakan sebuah semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain tuh himpunan H ini disebut monoida terhadap operasi biner apabila berlaku 3 syarat. Yang pertama, himpunan H ini harus tertutup operasi biner bintang. Sehingga semua H1, H2, H3 elemen dari himpunan H ini, sehingga nanti H1 bintang H2 itu hasilnya juga merupakan elemen dari himpunan H. Lalu syarat yang kedua itu, operasi biner bintang pada himpunan H ini harus berlaku asosiatif, sehingga operasi dari dalam kurung H1 bintang H2 tutup kurung bintang H3 itu hasilnya akan sama dengan H1 bintang dalam kurung H2 bintang H3 tutup kurung. Lalu syarat yang ketiga itu haruslah semua eh, H anggota himpunan H itu ada sesuatu yang unik yaitu elemen E yang merupakan eh, anggota dari himpunan A sehingga si elemen E ini atau elemen identitas ini jika dikalikan dengan anggota himpunan H itu hasilnya sama dengan anggota itu tuh sendiri atau balik ke bilangan itu sendiri. Dan juga H dioperasikan dengan bintang dengan elemen identitas tersebut juga akan menghasilkan H. Lebih jelasnya ini kita akan membahas contohnya. Contoh dari monoida itu ada himpunan bilangan asli atau natural terhadap operasi perkalian. Nah, di sini kita akan ngebuktiin kenapa ini disebut monoida. Bukti yang pertama itu
N-nya ini bersifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 dikali N2 yang merupakan elemen dari himpunan bilangan asli atau himpunan N itu misalkan kita ambil sembarang nilai N1-nya itu sama dengan 3 dan N2-nya itu sama dengan 5, di mana 3 dan 5 ini merupakan anggota dari bilangan asli, maka jika kita operasikan N1 dikali N2 itu hasilnya sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. 15 ini merupakan anggota dari bilangan asli, sehingga terbukti untuk syarat yang pertama bahwa eh, ini merupakan sifat tertutup. Lalu untuk bukti yang kedua itu ada himpunan N-nya itu harus bersifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Karena itu maka operasi dari N1 dikali N2 dikali N3 harus sama dengan N1 dikali N2 dikali N3. Nah, misalkan kita ambil sembarang nilai N1, N2, N3 yang merupakan elemen dari bilangan asli. N1-nya di sini kita ambil 3 dan N2-nya kita ambil 2 dan nilai N3-nya kita ambil 5. Maka nilai dari N1 dikali dalam kurung N2 dikali N3 itu sama dengan N1 dikali N2 tutup kurung dikali N3, kita masukkan angkanya 3 dikali dalam kurung 2 kali 5 sama dengan 3 dikali dalam kurung 3 kali 2 dikali 5. Itu sama dengan 3 dikali 10 harus sama dengan 6 kali 3 sama dengan 30 sama dengan 30. Nah, kedua sisi ini sama hasilnya, kedua ruas ini hasilnya sama, maka terbukti bahwa himpunan N ini berlaku sifat asosiatif. Untuk bukti yang ketiga itu kita membuktikan adanya elemen identitas di himpunan N. Jadi ada satu yang merupakan anggota dari himpunan N ini yang mengakibatkan 1 dikali N atau anggota dari elemen bilangan asli itu hasilnya anggota itu tersebut. Nah, misalkan kita ambil N-nya ini 5, di mana 5 juga merupakan elemen dari bilangan asli, maka 1 kali 5 itu akan menghasilkan 5 dan 5 dikali 1 itu juga akan menghasilkan 5. Nah, sehingga dari bukti 1, bukti 2, dan bukti 3 itu kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan N terhadap operasi perkalian itu adalah sebuah monoida. Materi dari saya cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa yang telah memaparkan materi mengenai monoida. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas mengenai latihan soal. Untuk latihan soal 1, 2, dan 3 akan dipaparkan oleh Syifa. Kepada Syifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada latihan soal yang pertama, yaitu soalnya berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan yang telah tugas mandiri nomor 5 di atas itu dari dokumen file pada Bapaknya, apa sih yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Nah, saya menjawab operasi biner itu adalah sebuah operasi yang menghasilkan elemen lain dari gabungan dua elemen serta suatu operasi yang mengawinkan antara satu himpunan dengan tepat ke satu himpunan yang lainnya dengan himpunan tersebut merupakan himpunan yang tak kosong atau operasi biner merupakan suatu fungsi pada A dari A dikali A sehingga menghasilkan A itu sendiri dan itu juga dinotasikan biasanya seperti seperti ini O plus maupun O times maupun tanda bintang di mana notasi tersebut menunjukkan pemetaan atau fungsi. Contoh dari operasi biner itu ada A O ini O times B sama dengan C yang merupakan pemetaan dari A, B elemen dari A kali A ke C, di mana C-nya itu juga anggota dari A. Lanjut, untuk soal yang kedua, itu ada berikan masing-masing dua contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Yang pertama, kita akan membahas contoh dari sifat ketertutupan. Misalnya, itu ada penjumlahan bilangan bulat itu adalah tertutup. Nah,
Kenapa? Karena jika A, B yang merupakan elemen dari anggota bilangan bulat itu, jika kita operasikan dengan penjumlahan, maka A tambah B ini akan menghasilkan bilangan yang bilangan tersebut juga merupakan elemen dari bilangan bulat. Lalu contoh yang kedua itu adalah perkalian matriks, itu juga tertutup. Jika A dan B adalah dua matriks, maka hasil perkalian AB juga merupakan matriks. Jadi eh, hasil perkaliannya itu balik lagi ke apa yang dikalinya. Nah, untuk bukan yang contoh sifat ketutupan itu yang pertama, pengurangan bilangan asli, maka contohnya itu ada 3 dikurang 5 itu sama dengan min 2 yang bukan merupakan bilangan asli. Nah, lalu contoh yang bukan sifat ketutupan itu ada pembagian oleh 0 pada himpunan bilangan real bukanlah tertutup. Misalnya, jika ada A yang merupakan anggota bilangan real, maka A dibagi oleh 0 itu hasilnya tidak terdefinisi, sehingga dia tidak tertutup. Ada latihan soal ketiga, di mana soalnya yaitu periksa kebenaran dari operasi pembelahan modulo 6 pada Z6 berlaku asosiatif. Nah, kita tahu bahwa tanggal dari Z6 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita bikin tabel Kelly-nya yaitu penjumlahan penyembelahan 6 modulo 6 itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pun ditulis anggotanya. Lalu kita operasikan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, 1 tambah 0, 1, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di tabel kali ini hasilnya itu merupakan angka-angka yang anggota dari Z6 itu lagi. Jadi, nggak ada angka lain yang eh, menghasilkan bilangan dari di luar anggota Z6 ini. Nah, kita bisa ambil, misalnya kita ambil nilai sembarang Z6. Misalnya kita ambil A-nya itu 1, B-nya itu 3, dan C-nya itu 2. Maka untuk membuktikan bahwa ini berlaku asosiatif, kita operasikan seperti ini. A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Nah, kita masukkan angkanya 1 ditambah dalam kurung 3 tambah 2 sama dengan dalam kurung 1 tambah 3 ditambah 2. 1 ini 1, 5 ini 3 tambah 2 itu sama dengan 5. 1 tambah 3 itu 4, dan 2 ini sama dengan 2, maka kita dapat hasil sama dengan 6. Nah, ini ruas kanan, ruas kiri ini menghasilkan sama-sama 6. Karena A tambah B plus C dalam kurung sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C, maka Z6 ini berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa yang telah membahas latihan soal 1 sampai dengan latihan soal ketiga. Untuk latihan soal keempat akan dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk latihan soal 4, soalnya yaitu diberikan U10 dengan anggotanya yaitu 1, 3, 7, 9. Dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, kemudian berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Nah, yang pertama, untuk menentukan apakah berlaku sifat ketertutupan, asosiatif, dan memiliki elemen identitas, kita buat terlebih dahulu tabel Cayley-nya, di mana di sini kan adalah perkalian modulo 10. Kemudian kita tulis di sini simbolnya, yaitu O of times 10. Kemudian di sini anggota dari U10-nya itu adalah 1379. Jadi kita tulis ke kanan 1379 dan ke bawah 1379. Karena di sini adalah operasi perkalian, maka kita kalikan 1 dikali 1 adalah 1, 1 dikali 3 adalah 3, 1 dikali 7 adalah 7, 1 dikali 9 adalah 9. Kemudian 3 dikali 1 adalah 3, 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian 3 dikali 7 adalah 21. Nah, di sini karena 21 dengan modulo 10 itu menghasilkan sisanya adalah 1. Dan seterusnya. Jadi berdasarkan tabel Cayley disimpulkan bahwa yang pertama U10 itu berlaku sifat ketertutupan. Mengapa?
karena hasil kali dalam tabel itu menunjukkan hasilnya adalah 1, 3, 7, 9 yang merupakan elemen dari U10. Di situ kan kita bisa lihat dalam tabel itu angkanya itu sama seperti anggota dari U10 ini sendiri. Tidak ada angka lain selain dari anggota si U10-nya. Oleh karena itu, U10 ini berlaku sifat ketertutupan. Yang kedua yaitu U10 berlaku sifat asosiatif. Karena A kali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Misalkan kita ambil A-nya itu misalnya 1, B-nya yaitu 3, dan C-nya itu adalah 9. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Jadi, A-nya itu adalah 1, dikali dengan B-nya adalah 3, yaitu 3, dikali dengan C-nya adalah 9, itu sama dengan 1 dikali 3 dikali 9, sama dengan 27. Nah, jadi antara ruas kiri dan kanan itu memiliki hasil yang sama, yaitu 27. Oleh karena itu, berlaku sifat asosiatif. Kemudian, apakah memiliki elemen identitas? U10 memiliki elemen identitas karena pada baris ke-1 pada tabel di situ ada 1 yang merupakan elemen dari U10. Nah, ketika 1 itu dikalikan dengan 1, 3, 7, 9 yang merupakan elemen U10, hasilnya itu akan tetap gitu. Jadi ketika 1 dikalikan dengan anggota dari U10 akan menghasilkan anggota dari U10 yang sendiri. Oleh karena itu U10 memiliki elemen identitas. Yang selanjutnya yaitu latihan soal 5. Berdasarkan jawaban pada latihan soal 4, tentukan inversnya. Nah, sebelumnya itu pada latihan soal 4 kan kita sudah mengetahui bahwa U10 itu merupakan berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki identitas di mana elemen identitasnya itu adalah 1. Jadi ketika kita ingin menentukan inversnya, kita harus tahu terlebih dahulu elemen dari identitasnya. Nah, di sini itu kan tadi sudah disebutkan bahwa elemen identitasnya itu adalah 1. Nah, maka inverse dari 1 itu adalah 1. Karena 1 dalam perkalian modulo 10, 1 itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, inverse dari 3 adalah 7. Karena 7 pada perkalian modulo 10, 7 itu sama dengan 1. Yang ketiga yaitu inverse dari 7 adalah 3. Karena 3 pada perkalian modulo 10, 3 sama dengan 1. Yang terakhir yaitu inverse dari 9 adalah 9. Karena 9 pada perkalian modulo 10, 9 sama dengan 1. Baik, mungkin untuk latihan soal 6 dan latihan soal 8 akan dilanjutkan oleh Aurora. Kepada Aurora dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin melanjutkan. Di sini saya akan membahas latihan soal nomor 6. Soalnya yaitu diberikan himpunan bilangan bulat dan operasi biner bundaran titik. Periksa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik apabila A bundaran titik B yaitu A plus 2B merupakan setiap anggota AB ini elemen bilangan bulat. Nah, jika ada himpunan bilangan bulat yang tak kosong, yaitu A plus 2B, di mana setiap AB merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Akan dibuktikan A bundaran titik B adalah grupoida. Nah, untuk kasus yang pertama ini, misalkan
A, B elemen bilangan bulat positif, maka A bundaran titik B sama dengan A plus 2B elemen bilangan bulat positif. Dan A bundaran titik B elemen bilangan bulat. Untuk kasus yang kedua, misalkan A, B elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran titik B sama dengan negatif A plus 2 dikali negatif B, yaitu elemen bilangan bulat negatif. Dan A bundaran titik B elemen bilangan bulat. Kasus yang ketiga, misalkan A, B merupakan elemen bilangan 0. Himpunan 0, maka A bundaran titik B sama dengan 0 ditambah 2 kali 0 elemen himpunan 0 dan A bundaran titik B merupakan elemen bilangan bulat. Kasus yang keempat, misalkan A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran titik B sama dengan A plus 2 kali minus B merupakan elemen bilangan bulat. Dapat berupa bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk kasus yang kelima, misalkan A adalah elemen bilangan bulat positif dan B adalah elemen bilangan atau himpunan 0, maka A bundaran titik B sama dengan A plus 2 kali 0 elemen bilangan bulat positif. Maka A bundaran titik B elemen bilangan bulat. Untuk kasus yang keenam, misalkan A elemen bilangan bulat negatif dan B elemen himpunan 0 atau bilangan 0, maka A bundaran titik B sama dengan negatif A ditambah 2 kali 0 untuk setiap A, B adalah elemen bilangan bulat. Maka A bundaran titik B adalah elemen bilangan bulat. Kesimpulannya adalah bahwa operasi A bundaran titik B sama dengan A plus 2 kali B, di mana setiap A, B adalah elemen bilangan bulat adalah grupoida. Berdasarkan definisi 10, himpunan bilangan bulat adalah tertutup terhadap operasi biner di mana setiap A, B adalah elemen bilangan bulat yang menyebabkan A bundaran titik B merupakan elemen bilangan bulat. Oke, boleh dilanjut ke latihan soal latihan soal 8. Nah, soalnya adalah berikan contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, di sini U8 yaitu 1, 3, 5, 7 dan operasi perkalian modulo 8, buktikan bahwa U8 operasi biner perkalian adalah monoida penyelesaiannya. Nah, yang pertama ini kita ketahui ya bahwa U8 ini anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Kita buat terlebih dahulu tabel Cayley, di mana di sini ada 1, 3, 5, 7, dan di atas 1, 3, 5, 7 juga. Kita kalikan 1 dengan 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, 1 kali 5, 5, 1 kali 7, 7, dan yang bawah juga. Nah, untuk yang selanjutnya 3 kali 3 itu kan 9. 9 ini
Kenapa di sini 1? Kita dapatkan 9 itu sama dengan 8 dikali 1 ditambah 1, maka di sini hasilnya 1. Oleh karena itu, sampai seterusnya ya, dihitung sampai seterusnya. Nah, oleh karena itu jelas tertutup. Dengan kita melihat hasil dari tabel Cayley ini, A bintang B itu elemen dari U8. Kesimpulannya adalah U8 ini berlaku sifat ketertutupan karena hasil kali dalam tabel menunjukkan hasilnya adalah 1, 3, 5, 7 elemen U8. Balik lagi lihat ke tabel, di sini 1, 3, 5, 7 semua, tidak ada yang hasilnya tuh selain dari bilangan U8 ini. Jadi berlakulah sifat ketertutupan. Nah, untuk yang kedua, kita akan buktikan bahwa ini itu adalah berlaku asosiatif. U8 berlaku asosiatif karena sifatnya itu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, kita ambil sebarang dari U8 ini ya, anggota U8. Misalnya A-nya 3, B-nya 5, C-nya 7, yang merupakan anggota elemen dari U8, kita masukkan ke dalam sifat asosiatif ini. 3 kali 5 dikali 7 sama dengan 3 dikali 5 kali 7. Nah, ini yang dalam kurung 3 kali 5, 15. Kali 7 sama dengan 3 dikali 5 kali 7, 35. Hasilnya itu sama, 105, dan yang kanan juga 105. Maka terbukti bahwa berlakulah asosiatif. Untuk yang ketiga ini, U8 memiliki elemen identitas karena baris ke-1 pada tabel terdapat unsur identitas, yaitu 1, yang merupakan elemen dari U8. Dikali dengan 1, 3, 5, 7, yang juga merupakan elemen U8. Maka hasilnya adalah tetap bilangan itu sendiri. Jadi, kesimpulan akhirnya, U8 dengan operasi biner perkalian ini merupakan monoida. Jadi terbukti. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aurora yang telah menjelaskan pembahasan dari latihan 6 dan 8. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi, setelah kita bahas mengenai grupoida, semigrup, dan monoida, serta pembahasan mengenai latihan soal dari latihan soal 1 sampai 8, maka grupoida adalah suatu struktur aljabar yang mempelajari hanya satu operasi biner, itu terhadap penjumlahan atau perkalian. Kemudian semigrup adalah grupoid yang memiliki sifat asosiatif, dan monoida adalah semigrup yang memiliki unsur identitas. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.